Three, two, one. Apa kabar hari ini? Ada sekalian? Sehat? Sudah makan ya? Oke, baik, kalau sudah makan, mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kiranya pertemuan kita ini bermanfaat baik untuk saya maupun untuk anda sekalian. Silakan, kebetulan ini berdoa teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Kesolah sudah memberi temannya untuk berdoa di pertemuan hari ini. Selanjutnya saya mau cek beberapa hal. Yang pertama kebersihan. Udah bersih nih Bang? Tempat dulu ya? Bila tinggal jalan? Oke, nah. Kemudian kelengkapan buku-bukunya untuk hari ini, buku paketnya, LKS-nya, sudah siap? Buku, alat tulis, dan sebagainya sudah lengkap? Baik, kalau sudah lengkap, mari kita melanjutkan dengan sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan berdiri kembali, adik saya. Bisa lihat yang paling atas dan seterusnya. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, ya, ini tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, mari kita perhatikan kembali makanya tentang beberapa hal kita dulu. Materi untuk hari ini sudah tahu ya? Tentang apa? Boleh satu orang? Silakan. Nah, jadi materi kita hari ini tentang kata urutan. Kalau kita itu bagus lah, baik semangat saya itu. Mati itu. Kamu semangat. Tentang semuanya. Silakan dilihat dulu ya. Kita menyaksikan video dulu ya, jadi sekalian. Sambil Anda mencatat-catat beberapa hal penting di dalam video tersebut. Jadi silakan disimak dengan seksama sambil melihat materinya, sambil membaca juga, sambil dikonsen lagi. Boleh? 1945 pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai peraturan negara yang tertib, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud yang norma hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah. Pengertian peraturan perundang-undangan adalah seluruh peraturan yang berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 1. Pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menurut Bisa dibaca semuanya? Bisa. Tadi sudah masuk tentang makna peraturan perundang-undangan. Di belajar yang sudah tadi buku ada juga materinya. Tinggal dibaca dulu lagi tentang maknanya. Ini kita masuk ke pengertian peraturan perundang-undangan. Silahkan baca sama sambil membuat pertanyaannya untuk sebentar kita diskusi saja. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum tidak tertulis tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. Secara formal, kalian sudah mengenal berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di sekitar. Misalnya,
tata tertib sekolah, peraturan di lingkungan rumah tangga, peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan undang-undang. Oke, baik. Dari tayangan tadi, ada hal yang mau ditanyakan? Dari tayangan video tadi, dari tayangan PowerPoint yang mau ditanyakan, sekalian, silakan. Tidak ada ya? Sudah cukup jelas ya video tadi. Ya, baik. Kita beranjak ke tahap selanjutnya untuk kita bagi kelompok ya. Ya. Mau bagi kelompok yang ini saja? Ya. Ini aja, pasti ya? Oke, baik. Ini kita kasih nama DPR, MPR, dan DPRD ya, sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan tadi. Nah, ini MPR ya, kelompok 1 M, DPR, kelompok 2 DPR, kelompok 3 oke, DPR. Sudah jelas ya? Kasih. Ini sekalian. Sini saya coba jelaskan sedikit di tayangan PowerPoint. Itu sini ada sedikit aja, karena sebenarnya ada di buku kalian, sudah kita baca dan dibaca kembali. Sini buku yang tertinggi seperti kita lihat itu peraturan tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa bukan Pancasila dan seterusnya? Kita bahas pada saat diskusi. Adik sekalian, kita sudah berkelompok dan saya persilakan kepada adik sekalian untuk mendiskusikan secara berkelompok untuk membuat beberapa hal pertanyaan, ya beberapa hal pertanyaan sesuai dengan materi yang sesuai yang kasih tadi video dan dalam bentuk PowerPoint berdasarkan tujuan pembelajaran. Saya persilakan kepada adik sekalian untuk berkelompok membuat pertanyaan sebanyak materi tentang makna tertulisan peraturan. Oke, silakan. Ya, ini masuk Pak. Ya, peraturan. Nah, oke. Silakan buat pertanyaannya dari sekalian. Ini kelompok 1. Ya, mantap. Silakan baca-baca sambil buat materi, buat pertanyaan ya, buat pertanyaan masing-masing. Ada kendala? Tidak ada kendala ya. Silakan. Ada buku tulis. Oh, bersama aja sih. Jangan kelompok 2 kan? Ya. Oke, silakan. Ada kendala silakan tanyakan. Silakan masing-masing kelompok pertanyaan ya. Sebanyak-banyaknya. Nanti yang paling banyak pertanyaannya Bapak kasih reward, kasih penghargaan. Bikin pertanyaan saya tidak jawabannya, jangan teman menjawab, aku tidak tahu jawabannya. Ya, nah, itu pertanyaan buat juga jawabannya. Yang bawa HP silakan boleh cari di Google. Ya. Boleh cari di Google. Yang bawa dong, yang bawa HP boleh silakan cari di Google. Bawa. Saya harap sakit ya, kelompok DPR, MPR, adik-adik semuanya sudah disakit. Ya, bersama yang kelompok itu kerja bersama, bukan kerja sendiri ya. Sekali lagi Bapak tekankan, jangan hanya buat pertanyaan, Anda pun tidak tahu jawabannya. Ya, jadi kalian juga harus tahu jawabannya. Boleh saya pertanyaan yang sudah disusun buat kan? Iya ya. Ini kelompok 5 ya. Ya, sama-sama lagi. Ini kelompok mana? Pertanyaannya saya lihat. Oh, ini pertanyaannya. Ini jangan lupa untuk pertanyaan juga ada jawaban. Setelahnya. Semangat di tanggapan itu jawabannya susah. Oke, susah. Ini coba aja ini. 40. Tahu juga jawabannya kan? Saya ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan Anda sudah buat tadi, yang Anda sudah buat pertanyaannya. Saya mau dengarkan dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 bacakan pertanyaannya. Satu aja dulu pertanyaan kedua. Silakan. Sampaikan berdiri, sampaikan namanya. Dan namanya Yusuf Baes. Kawan saya dari kelompok 1. Silakan bertanya ke kelompok 2. Apa yang dimaksud tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Oke, ini. Jadi jangan langsung ditembak. Ini yang harus jawab, tidak ya, nanti kelompok yang lain bisa merampas untuk menjawab. Ya. Tapi itu juga tadi untuk kelompok 2 ada problem dah. Oke? Baik. Silakan. Coba sebelum sekali lagi pertanyaannya tadi. Apa yang dimaksud tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Oke, baik. Kelompok yang itu coba materi itu kelompok 2 ya. Menjawab silakan. Silakan. Nanti aja bukan nama kelompok menjawab. Itu peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau
Boleh belajar dulu tentang Yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Oke, baik. Beri apa dulu untuk yang bertanya dan yang jawab? Berdiri dulu, berdiri. Kelas semangat saja. Coba berdiri. Berilah. Tepuk semangat. Mari, biar lebih semangat lagi. Kayak itu saja. Oke ya. Saya ada beberapa pertanyaan. Silakan dicatat-catat. Yang pertama itu kita bahas secara bersama ya. Kita bahas secara bersama. Yang pertama, mengapa setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu berbeda-beda? Saya ulang, mengapa setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu berbeda-beda? Itu yang pertama. Ya, jelas? Ulang aja sekali. Apa yang menjadi pembeda pada proses penyusunan peraturan perundang-undangan? Ya, itu bisa catat, disimpan dulu di bukunya sebagai bahan kemudian. Ya. Nah, kelanjutannya kemudian itu ada pada nih, saya bagikan KPD-nya untuk pertemuan kedua nanti. Ya, untuk pertemuan kedua nanti kita bahas nanti nih, di dalam sini berdasarkan juga yang ada di Anda tulis tadi. Oke. Oke. Dari Amit? Nih, ini ya. Mau lihat? Baik. Selanjutnya dari sekalian, karena waktu yang membatasi kita, masih banyak hal yang perlu kita diskusikan bersama, kita bahas bersama, Anda dan saya, membuat hal-hal yang paling bermanfaat dan refleksi dulu nih. Apa yang Anda sudah pahami dari pertemuan hari ini? Oke, silakan boleh setiap kelompok mewakili kan? Boleh? Silakan. Apa yang Anda sudah pahami? Oke, silakan. Saya sudah diskusikan ya. Silakan. Setelah ini aja. Dan temannya juga. Oke, kata urutan peraturan perundang seperti yang sesuai di atas. Ya, intinya itu depan ini kata urutannya. Ya, karena hari ini kita masih bahas tentang kata urutan peraturan perundangan. Oke, masih ada lain? Apa yang Anda pahami dari pertemuan ini? Silakan geser. Bisa geser atau lagi, silakan di kelompok 2. Silakan. Silakan. Jadi. Oke, tentang bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan daripada yang tertinggi Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR, ya, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, kemudian perda atau daerah kabupaten atau kota. Jadi untuk pertemuan selanjutnya materi kita itu masuk di makna tata urutan, masuk di materi proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Karena tadi kita buka dengan pertemuan kita dengan doa. Silakan kita tutup juga pertemuan kita hari ini dengan doa. Silakan dan kita bantuan ketua OSIS. Nah, ketua OSIS silakan dipimpin namanya untuk berdoa. Silakan. Maka kau mengakhiri pada ini berdoa terima kasih doa selesai. Silakan. Berdiri. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Berdiri. Salam pada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Gerak. Selamat hari ini. Baik. Nah, kalau tanya apa kabar, bangunnya sehat atau tidak? Apa kabar hari ini? Sehat. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Oke, sudah baik. Kita mulai untuk pelajaran kita hari ini dengan terlebih dahulu kita berdoa. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini, di pertemuan kedua kita ini berkah dan Anda sekalian bisa menerima pelajaran pada hari ini dengan baik. Silakan ketua OSIS memimpin berdoa untuk kita belajar hari ini. Silakan. Selamat sebentar belajar dengan masing-masing doa juga selesai. Oke, terima kasih. Sekalian yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga Anda sekalian bisa menyimak pelajaran pada hari ini dan bisa nantinya kita sama-sama melanjutkan pelajaran. Kita ada adik surat tua? Ada ya? Mau ditanya? Udah ya? Ada kabar? Tidak ada kabar di grup? Ada surat? Ada ya? Berarti mau ditanya hari ini apa ya? Adik sastrawan? Adik Handika? Levi? Devina? Trihatika? Nurul? Vidya Winata? Navita Yanti? Bisa? Puspawati. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir hanya satu orang tanpa apa berarti saya nyatakan buka untuk pertemuan kita. Baik dari sekalian, biar lebih semangat lagi. Mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional.
yang berjudul bentuk Pancasila. Apa semua? Apa ya? Oke, sekarang berdiri. Oke, sekarang berdiri. Pancasila, aku dapat dukungmu. Patriot proklamasi, setia berpegang untukmu. Pancasila besar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu nasional dari Pancasila yang isinya menjadi kita untuk senantiasa maju. Maju untuk apa? Ya, maju untuk membangun negeri seperti itu. Baik, hadirin sekalian yang saya katakan, materi kita untuk hari ini masih sama ya, bab 3 tentang tentang kata bukan peraturan perundang-undangan. Baik, masih ada ingat kemarin kita bahas tentang apa? Kemarin kita bahas tentang apa untuk pertemuan pertama? Tentang kata urutan peraturan perundang-undangan. Kita biasa kata urutan peraturan perundang-undangan. Oke, sekarang. Terima kasih atas untuk kalian. Jadi itu tadi yang kita pelajari tentang kata urutan peraturan perundang-undangan itu mulai daripada Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan turunannya di peraturan daerah kabupaten. Jadi hari ini saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta ini dapat menguraikan sekalian dapat menguraikan makna peraturan perundang-undangan. Ini kita sudah selesaikan di pertemuan pertama ya. Ini tujuan pembelajaran pertama sudah tercapai di pertemuan sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu kalian dapat menguraikan tata urutan peraturan perundangan. Ini juga sudah diuraikan sebagai review pembelajaran sebelumnya sampai ke kalian. Ini loh tadi dalam perkembangan itu tata urutannya ya. Nah, dan untuk hari ini kita akan coba untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran kita, yakni poin 3 dan poin 4. Apa yang poin 3? Di situ kiranya ada sekalian nanti dapat menguraikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Itu materi kita ini. Di bagian B, proses pengurusan peraturan perundang-undangan, yaitu proses peraturan perundang-undangan. Kemudian yang poin 4 itu yang keempat, kalian dapat nanti menyajikan juga laporan hasil terhadap kalian tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Nanti dibuat dalam bentuk tulisan singkat saja, rangkuman. Nanti dibuat tulisan penting-pentingnya, nanti kemudian disajikan dalam bentuk kelompok. Ya, nanti di kelompoknya juga ada aturannya, ada aturan yang dibuat kelompok sampaikan. Terusannya yang baik, yang disampaikan dari itu. Jadi semangat lagi. Bapak kali itu masuk, kalau jangan semangat udah, jangan mereka bisa berikan aku depan. Oke, masih ada ya? Saya masuk ya. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Injak bumi. Oke, baik. Dari sekalian yang saya banggakan, kita lanjutkan ya. Mari kita sudah kelompok, alhamdulillah bentuk kelompok DPR. Mana DPR kemarin? Kelompok DPR. Nah ini ya, ini kelompok DPR. Oh yang di DPR ya? Nah, DPR ini kelompok. DPR itu partai ya. Oke baik. Kemarin itu sudah kita ke kabinetnya. Sudah dikerjakan ke kabinetnya? Sudah ya? Sudah. Kita sudah saya sampaikan juga. Saya persilakan kepada anda sekalian untuk hari ini terlebih dahulu untuk menyusun laporan dalam bentuk resume. Kalian membuat resume dari materi yang di bagian B, proses urusannya, proses pembuatan peraturan perundang-undangan bagian B. Saya akan di bagian B itu. Sudah ya? Bawa buku semua toh? Nah, yang ada di bawah buku yang menghadap saya sekolah. Nah ini sebagian nanti dibuat dulu cara-cara pentingnya, kemudian disatukan dalam bentuk resume. Itu yang kemudian nanti kalian paparkan secara kelompok. Ya. Kalau ada kendala silakan tanyakan. Ada yang mengerti silakan tanyakan ya. Mungkin. Kalau kecil, ya silakan. Jangan lama ya. Yang kurang lagi biasanya kita pulang. Silakan. Boleh. Sekarang kalian semua ke layar Pak. Kita masuk ke tahap selanjutnya, diskusi daripada hasil resume yang kau buat dalam waktu singkat-singkat tadi ya. Baik, bisa sampai dulu terlebih dahulu ya. Tanda tertibnya ini di sini. Ya, ada Pak. Kita tahu. Nah, ya ada tertibnya Pak. Jadi dari sekalian harus saling menghormati pendapat orang lain, ya. Hargai pendapat orang lain. Pas semua itu sesuai dengan yang kita minta, tidak pendapat yang kita hargai. Seperti itu hak asasi manusia ya. Kemudian mengangkat tangan, jangan lupa angkat tangan kita mau bertanya ya. Angkat tangan dulu, jangan angkat kaki, kalau angkat kaki baru keluar, angkat tangan. Ya, kita menyerah, mau bertanya, oke? Kemudian berbicara secara bergantian, tidak mau berbicara. Jadi kalau ada banyak berbicara, kalau ada banyak berbicara, bertanya jangan potong-potong. Kasih selesai itu teman berbicara, bertanya kalau ada lanjut. Ya, tapi setelah itu silakan, paham? Paham ya? Oke, kalau begitu kita masuk. Saya
dimulai untuk kelompok DPR. Kalau semangat tepuk tangan, berdiri. Yang kalau semangat ya, tangan juga berdiri. Nah, semangat ya semangat. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak boleh. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Injak boleh. Jangan lupa nih, kalian sudah presentasi DPRD, kelompok DPRD ya, anggota DPRD, kelompok DPRD, kelompok MPR, kelompok D. Sekarang silakan Anda bertanya kepada kelompok yang Anda bertanya. Saya mulai dari kelompok DPR dulu. Silakan kelompok DPR bertanya kepada kelompok MPR atau kepada kelompok DPRD. Silakan. Nah, saya dari kelompok DPR. Saya bertanya ke kelompok MPR. Satu, produk hukum MPR ada dua macam, yaitu Coba, siapa sekali ulangi pertanyaannya. produk hukum MPR ada dua macam, yaitu Silakan, yang nomor satu, silakan berdiri. saya akan menjawab pertanyaan di kelompok DPR. Jawabannya adalah penetapan MPR dan keputusan MPR. Siapa waktu yang bertanya? DPRD bertanya kepada siapa? Silakan. Jawaban nama saya Bertuati. Sekarang saya akan bertanya kepada kelompok MPR. Satu, mengapa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus menerapkan arus keadilan? Silakan, kelompok DPR. Berdiri. Oke, silakan. Karena keadilan, jawabannya karena keadilan lah yang bisa menjadi dasar kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bagi. Oke, baik. Beri aplaus untuk kelompok DPR. Dari pertanyaan tadi itu sudah bagus dan jawabannya bagus. Yang terpenting adalah sekalian bisa mengetahui bahwasanya kalau aturan ini dibuat oleh misalnya provinsi atau DPRD provinsi, maka proses penyusunannya seperti ini loh, ya, seperti diuraikan itu. Begitupun nanti kalau misalnya ini aturan dibuat oleh DPRD kabupaten, begini proses pembuatannya, ya, berarti sudah tahu kalau ini yang melakukan tahap-tahapnya seperti ini. Paham seperti itu ya? Oke, baik. Karena kita masuk ke kegiatan terakhir, saya ulang kembali bahwa dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan itu ada langkah-langkahnya, ya, jadi tidak langsung jalan itu seorang aturan, ya, itu lainnya. Jadi ada aturannya, tidak langsung jalan itu peraturan, ya, misal ya tentang peraturan daerah kabupaten yang diinstruksikan kepada seluruh yang punya ternak sapi untuk yang mengandalkan sapinya, itu tidak langsung jadi, itu dibahas lagi di DPRD, itu aturan, baru kemudian langkah-langkah diserahkan kepada bupati, kemudian CC dibahas lagi ke undang besar, jadi tidak langsung jadi itu aturan, jadi ada prosesnya. Yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini, satu orang saja, boleh silakan, bacakan kesimpulannya untuk pertemuan hari silakan. Mengetahui bagaimana proses pembuatan atau penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke, intinya terima kasih di atas itu dulu. Ini bahwa pertemuan hari ini kita dengan yang kemarin itu kita bisa tahu tentang kata-kata dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Dan kita juga sudah tahu kata-kata yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang paling bawah itulah DPRD, Pak. Oke, silakan dikerjakan uji kompetensinya di soalnya, ya. Bisa baca soalnya? Saya, silakan itu soalnya dan dijawab, ya. Nah, ini atasnya, jangan di sini aja. Ini jangan kita untuk di sini ya. Oke, sudah selesai ya? Oke, silakan mulai aja. Oke, selesai ya. Oke, baik, masih. Semoga jawabannya bagus ya. Ini ya. Kita terus bertanya yang depan ya. Oke, baik. Terakhir, karena saya sudah mengatakan potensi dan hari ini ada sudah bulan, diskusi yang sudah baik, maka sampaikan untuk materi selanjutnya itu tentang di bagian C ya, di situ menampilkan siswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke, semoga apa yang saya sampaikan hari ini Anda bisa paham dan bisa menerima dengan baik. Karena tadi kita mulai dengan doa, maka mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan beberapa doa. Silakan saya minta tolong ke kelompok DPRD tadi. Silakan semuanya berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita menanti pelajaran ada kita berdoa dulu, kita nanti doa dulu. Doa dulu. Silakan disiapkan. Terima kasih.